Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fitrah dalam hadis yang populer itu biasa dimaknai bahwa anak yang lahir itu memiliki potensi ilahi untuk mengenal Tuhannya. Dapat juga diartikan bahwa manusia yang lahir di muka bumi tidak membawa dosa sedikit pun. Selanjutnya dalam menjalani hidupnya terhitung sejak manusia balik atau biasa diistilahkan dengan mukallaf. Fitrah itu kemudian terkaburkan oleh dosa-dosa yang menjauhkan dirinya dengan Tuhannya dan nilai-nilai kebaikan. Dalam bahasa Al-Quran, dosa biasa disebut dengan zulm, kegelapan. Karena dosa membuat hati menjadi gelap, sehingga hati tidak menjadi nurani, bersifat cahaya. Ibarat ruang kosong, hati bisa terisi dengan zulm, kegelapan, bisa juga terisi dengan nur, cahaya. Hati yang dalam bahasa Arab biasa diartikan qalb, sesungguhnya secara harfiah bermakna bolak-balik. Dari sini kemudian hati memiliki watak yang tidak konsisten. Hati berfluktuasi sesuai dengan ketahanan diri atas pengaruh baik itu internal maupun eksternal yang dialami oleh manusia. Ada yang mengibaratkan hati seperti kaca yang mencerminkan segala sesuatu di sekelilingnya. Maksudnya, tingkah laku dan cara berpikir seseorang adalah cerminan hatinya. Ini faktual dan juga didasari pada sebuah riwayat bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, jika baik, maka baiklah tubuhnya. Dan jika itu rusak, maka rusaklah tubuhnya. Itulah hati. Baik dan rusaknya tubuh bukanlah dimaknai secara fisik, tapi yang dimaksud adalah karakter seseorang. Potensi ilahi yang menjadi fitrah dalam diri manusia dilalui dengan jalan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar dalam nama-namanya yang indah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, the beautiful name, sebagai upaya menghiasi jiwa dengan akhlak Allah. Ar-Rahman misalnya Maha Pengasih, maka manusia seharusnya juga mengasihani kepada alam sekitarnya. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, maka manusia seharusnya terus belajar untuk menjadi orang yang berilmu. Allah Maha Razak, Maha Pemberi rezeki, maka seharusnya manusia juga gemar membagi hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Puasa Ramadan adalah latihan terbesar dalam mengembalikan diri kita kepada fitrah. Diharapkan manusia bisa meneladani sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah makan, Tuhan tidak pernah minum, Tuhan tidak punya anak. Artinya selama kita berpuasa, kegiatan makan, minum, serta hubungan suami istri dihentikan. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas dijamin dosanya diampuni bagai bayi yang baru lahir. Dia menikmati kesucian fitrah yang tidak lagi memiliki beban dosa. Itulah sebabnya secara simbolik bulan Ramadan
menempati urutan ke-9 dari tahun Qamariyah. Manusia selama 9 bulan berada di rahim ibu, ketika lahir disambut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diharapkan tanggal 1 Syawal, umat Islam yang berhasil dalam puasanya bagai lahir kembali dengan kesucian hatinya, dengan lantunan takbir sama ketika baru kita terlahir di muka bumi. Karena itu kita berharap dari puasa yang kita lakukan, kita mendapatkan kesucian itu, dan semoga kita bisa mempertahankannya hingga 1 tahun ke depan untuk kita bisa menikmati Ramadan berikutnya. Dan kita berharap Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. La taj'al hadza akhiru ahdina min Ramadan. Kita berharap masih mendapatkan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.